Mari kita lanjutkan belajar konkurensi kurang dengan membahas topik channels. Channels itu adalah sebuah tipe data yang bisa digunakan untuk berkomunikasi antar goroutines. Keyword yang digunakan untuk membuat channel itu adalah chan. Kita masuk project, kita bikin file baru, kasih nama channel. Oke, untuk membuat channel itu mudah. Caranya bisa var channel, keyword chan, kemudian tipenya apa, string di sini, kemudian chan string. Nah, itu satu cara. Bisa juga dengan gini, lebih simple, chan string. Nah, ini kita hapus saja. Kita buat dua function ke center ya. Kemudian go ke shaver. Selanjutnya di sini kita buat scan line gitu untuk ngeblok prosesnya. Kita buat function sender. Kemudian di sini akan loop aja for kita buat 10 loop aja. Kemudian kita kirim data. Jadi channel untuk mengirim dan menerima data. Cara mengirimnya adalah begini. Itu kita buat ping misalkan. Kemudian yang receivernya oke. Nah, di sini kita menerima channel, kemudian ini kita ambil data dari sebuah channel itu dengan cara ini. Oke, kemudian pnln message-nya. Di sini kita kasih timer sleep second 1 second. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ini kita buat ini ping ping ping. Oke, itu jalan. Jadi di sini kita ngirim data ping lewat channel, kemudian kita menerima seperti ini. Kita ngepull setiap data yang masuk ke channel. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan ya. Tambahkan misalkan ada orang lain nih yang mau ada proses lain nih yang bakal ngirim ke channel ya, itu bisa caranya misalkan ponger. Oke, chan kemudian string. Nah, ini kita buat ini misalkan pong. Oke, ini 2 kali pong-pong gitu misalkan. Nah, kita bisa ke ponger. Coba kita jalankan ya. Stop and rerun. Ping pong, ping pong. Nah, itu kan. Karena kita cuma ngirim 2 pong ya, yang di print juga cuma 2. Nah, itu kira-kira cara menggunakan channel untuk mengirim data. Nah, selanjutnya ada namanya channel direction. Channel itu kan
pada intinya memiliki dua fitur untuk mengirim atau menerima data. Nah, fitur ini kita bisa menentukan bahwa channel tersebut adalah hanya untuk mengirim atau menerima. Oke. Nah, itu di sini. Di sini receiver itu kan dia gunanya hanya untuk menerima aja ya. Nah, kalau dia hanya untuk menerima aja, maka ini kita buat ya ini. Ini hanya untuk menerima. Kalau hanya untuk mengirim seperti ini. Jadi dari string ke channel gitu kan. Nah, kalau di sini kita buat misalkan message. Oke. Nah, itu bakal error gitu kan karena tidak diperbolehkan karena di sini kita hanya untuk mengirim saja gitu. Itu untuk channel direction. Lanjut channel ring and close. Nah, channel range and close ini kita buat baru deh. Channel ring close gitu ya. Misalnya null ring close. Oke. Nah, untuk mengakses data yang ada di channel, itu kan di sini kita bikin loop, kemudian forever loop yang ngambil data dari channel seperti ini. Kita bisa menggunakan keyword namanya ring. Cara membuatnya seperti ini, cara penggunaannya. Oke, kita bikin sebuah channel integer gitu misalkan. Di sini kita buat coroutine, langsung dieksekusi ini. Kita masukin data ke channel yaitu kemudian close C. Di sini for data ring C. Nah, ini bisa seperti ini nih. Kita bisa data fix. Nah, jangan kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nah, itu. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita mau pakai ring ini untuk mengakses data dari channel, kita pastikan setelah kita mengirim data itu kita close gitu ya. Jadi ketika close ini udah nggak ada channel lagi yang untuk bisa dieksekusi kan begitu. Oke, itu channel ring and close. Nah, channel select. Ketika kita mau bekerja dengan lebih dari satu channel, kita bisa menggunakan select. Oke, cara penggunaannya gini. Kita bikin file baru. Select. Oke, kita bikin main. Channel 1 make channel string. Dan channel 2 kita bikin make string lagi. Kita bikin coroutine. Yang pertama kita loop C1 from Nico 1. Nah, gitu. Ini time sleep second 2 second. Ini kita tunggu 2. Ini 3 detik sleepnya. Oke, sekarang kita buat satu coroutine yang bakal mengakses data dari
channel 1 dan 2 itu. Nah, kita biasa bikin for loop select. Jadi select ini cara kerjanya seperti switch case ya, cuman ini hanya khusus untuk channel aja gitu. C1 basic 1 dan case basic 2 C2 C2 oke. Oke, kira-kira begini. Sekarang biasain kita kasih kita jalankan sekarang. Oke, from go1 from go2. Oke, jadi ketika dapat message dari channel 1 langsung ditampilkan seperti itu prosesnya. Nah, penggunaan select ini biasa digunakan untuk mengenalkan timeout ya. Nah, bagaimana cara menggunakan membuat timeout itu? Caranya gampang aja. Jadi kita bisa handle case. Nah, ini time after 10 second. Oke, jadi setelah kita menunggu 1 detik tidak ada data yang masuk, maka itu dihitung secara timeout. Coba kita jalankan. Nah, timeout setelah 1 detik gitu. Nah, kita juga bisa menangkap state yang secara default ya. Yang ini kan print no activity misalkan. Nah, ini bukan muncul seperti ini. Stop. Nah, bukan muncul lama ini. Oke, itu channel select. Kita masuk ke buffer channel. Oke, jadi apa buffer channel? Jadi proses pengiriman atau menerima data dari channel itu dengan menunggu. Ya, jadi blocking dia. Nah, dengan buffer channel ini kita bisa menentukan berapa kapasitas channel. Jadi menunggunya harus berapa lama gitu. Sehingga kita bisa melanjutkan instruksi tanpa thread blocking. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah mengakses channel itu dia thread blocking, itu kita bisa buat make seperti ini. Chain in 1. C. Nah, ini kalau kita jalankan itu bakal ada error. Algorithm are sleep deadlock, jadi kena deadlock. Kenapa? Karena gini. Jadi setelah mengirim data ini, itu kita tidak melanjutkan ke proses berikutnya gitu. Karena di blok. Nah, tapi kalau kita buatkan buffer channel, jadi kapasitas channel kita buat misalkan 1 begini. Coba sekarang kita jalankan. Oke, munculkan 1 seperti itu. Nah, itu buffer channel. Simple ya. Oke.
Oke, sip. Sepertinya itu materi dasar concurrency diagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih.